Stay happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai Sobat Positif semua. Apa kabar hari ini? Siap dong untuk belajar? Hari ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri, cara untuk lebih percaya diri. Seperti apa materinya? Yuk langsung saja, ini dia penjelasannya. Oh ya, sebelum kita ke materi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang penyesuaian diri. Yang pertama, kamu bisa mengenali kemampuan diri dan melakukan penyesuaian diri dengan baik. Yang kedua, kamu mampu menjalin hubungan harmonis di lingkungan sosial tempat kamu berada. Yang ketiga, kamu mampu menemukan cara dalam mengatasi hambatan saat melakukan penyesuaian diri. Dan yang keempat, kamu dapat menerima dan memahami diri kamu dalam proses penyesuaian diri. Sekarang kita ke materinya yuk. Ini adalah sasaran dari mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan materi penyesuaian diri, yaitu untuk fase E kelas 11 SMA. Kita mulai dari definisi penyesuaian diri. Menurut Sarwono pada tahun 1992, penyesuaian diri ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungannya, dan yang kedua mengubah lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Sementara itu, menurut Sneijder pada tahun 1964, menyatakan bahwa penyesuaian diri itu sebagai proses belajar, memahami, mengerti, dan berusaha melakukan apa yang diinginkan oleh individu maupun lingkungannya yang melibatkan proses mental, respon tingkah laku, frustasi, dan konflik untuk mencapai suatu keharmonisan atas tuntutan dalam dirinya dan juga lingkungannya. Berikutnya adalah unsur dari penyesuaian diri. Ada 4 nih unsurnya. Yang pertama adalah adaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi atau kemampuan untuk mengharmoniskan antara tingkah laku dengan lingkungan. Yang kedua ada konformitas, merupakan penyesuaian diri yang sesuai dengan kriteria sosial yang berlaku. Yang ketiga ada yang namanya mastery, artinya individu yang menyesuaikan diri dengan baik mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasikan diri sehingga dapat menguasai dan menanggapi segala masalah dengan efisien. Yang keempat ada yang namanya individual variation, artinya pada perbedaan individual pada perilaku dan respon individu dalam menanggapinya. Lantas, apa sih ciri-ciri dari penyesuaian diri? Yang pertama, memiliki persepsi yang kuat terhadap realita. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan atau stres, juga kecemasan. Yang ketiga, mempunyai konsep diri yang positif tentang dirinya. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Lanjut ke karakteristik penyesuaian diri. Ada 2 nih Sobat Positif. Ada penyesuaian diri positif dan ada penyesuaian diri negatif. Penyesuaian diri positif karakteristiknya yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Artinya, kamu mampu meredam adanya ketegangan emosional yang ada ketika kamu melakukan penyesuaian diri. Yang kedua, menekan frustasi pribadi. Yang ketiga, memiliki perencanaan dan pengarahan diri yang baik. Yang keempat, mampu dalam belajar. Yang kelima, menghargai pengalaman sekalipun itu merupakan pengalaman gagal. Ya, kemudian yang keenam ada bersikap realistis dan juga objektif. Tadi penyesuaian diri positif. Nah, yang sekarang penyesuaian diri negatif. Karakteristiknya yaitu reaksi bertahan, di mana kamu berusaha mempertahankan diri seolah-olah tidak pernah menghadapi kegagalan. Yang kedua, reaksi melarikan diri, di mana kamu menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalan kamu, bahkan sampai kamu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, reaksi menyerang. Artinya kamu berfantasi seolah-olah telah tercapai, padahal kamu masih belum bisa menyesuaikan diri. Ada nggak sih cara agar dapat menyesuaikan diri? Tentu saja ada. Yang pertama yaitu penerimaan diri atau self-acceptance. Yang kedua, bertanggung jawab dengan pilihan dan keputusan yang kamu buat. Yang ketiga, membuat konsep diri positif. Ini materi minggu lalu loh yang sudah kita bahas bareng-bareng. Yang keempat, mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Ini juga yang selalu saya tanyakan ke Sobat Positif semua. Dan yang kelima nih yang paling penting yaitu bahagia. Ingat ya, bahagia kamu itu harus menjadi prioritas. Itu tadi materi kita hari ini tentang penyesuaian diri. Semoga apa yang saya sampaikan untuk Sobat Positif hari ini bisa kalian terapkan, bisa kalian implikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari sehingga Sobat Positif jadi lebih mudah beradaptasi.
Sekian materi dari saya. Happy banget kita membahas tentang penyesuaian diri ini. Langsung saja saya tutup. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.